Kisah Nabi Musa. Bani Israel tidak mensyukuri nikmat dari Allah, sehingga Bani Israel dikurung 40 tahun di padang Tif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa bersama Bani Israel mengarungi padang pasir yang panas terik. Kesulitan demi kesulitan mulai menghampiri mereka. Panas dingin harus mereka hadapi dengan perlengkapan yang terbatas. Bani Israel kepanasan, dilindungi oleh Allah dengan awan. Bani Israel kehausan, dikeluarkan 12 mata air. Bani Israel kelaparan, diturunkan hidangan dari langit, mana dan salwa. Bani Israel meminta tanaman bumi berupa sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Diperintahkan masuk ke tanah suci dengan bersujud. Mereka menolak. Bani Israel dihukum Allah berputar-putar di padang Tif selama 40 tahun. Bani Israel kepanasan dilindungi awan. Tak kala tidak tahan menghadapi panas yang begitu menyengat di padang pasir Sinai, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dengan mengirim awan sehingga matahari tidak langsung menyengat kepala mereka. Surah 2 Al-Baqarah ayat 57. Dan kami naungi dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Bani Israel kehausan. Allah mengeluarkan 12 mata air. Ketika Bani Israel kehausan di padang pasir yang luas, Nabi Musa memukul tongkatnya ke atas batu dan memancarlah 12 mata air. Surah 2 Al-Baqarah ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan berbuat kerusakan. Bani Israel kelaparan. Allah mengirimkan makanan dari langit, manna dan salwa. Ketika Bani Israel kelaparan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidangan dari langit berupa manna dan salwa. Setelah ditolong dengan menurunkan makanan manna dan salwa, apakah Bani Israel bersyukur dan puas menerima nikmat tersebut? Ternyata juga tidak. Mereka malah menyatakan bosan setiap hari mendapatkan jenis makanan yang sama. Tanpa malu-malu, mereka mengeluh lagi kepada Nabi Musa. Namun dengan hidangan makanan dari langit berupa manna dan salwa, Bani Israel tidak merasa puas. Terbayang oleh mereka menjadi budak Fir'aun Mesir. Mereka mendapatkan makanan dari bumi berupa sayur mayur, timun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Padahal mereka mendapat hidangan dari langit sebagai orang bebas, sedangkan makanan dari bumi di Mesir mereka sebagai budak. Nabi Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Dari segi kualitas, makanan manna dan salwa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka di padang pasir Sinai jelas lebih baik dari kualitas makanan yang mereka nikmati sehari-hari dulu di Mesir. Kenapa mereka tidak memahami itu? Apalagi sekarang mereka sudah jadi orang bebas dan merdeka, tidak lagi diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya serta bangsa Kipti. Bandingkan kalau mereka kembali ke Mesir untuk kembali menikmati makanan yang terdiri dari sayur mayur, ketimun, bawang dan sebagainya itu, mereka akan kembali hidup sebagai budak. Surah 2 Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Musa berkata,
maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak, lagi enak, di mana yang kamu sukai, dan masuklah pintu gerbangnya dengan bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit karena mereka berbuat fasik. Israel dikurung 40 tahun di padang teh. Di antara kaum Nabi Musa ada yang beriman dan Nabi Musa siap untuk masuk ke tanah suci. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Surah 7 Al-A'raf ayat 159. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan hak itulah mereka menjalankan keadilan. Surah 5 Al-Maidah ayat 20-26. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepada kamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena kamu takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya. Berkatalah dua orang di antara orang yang takut kepada Allah, telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Berkata Musa, ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang teh itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. 40 tahun berputar-putar di padang teh. 40 tahun adalah masa untuk pergantian generasi. Generasi Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa keluar dari Mesir dengan perjuangan yang sangat berat itu tidak bisa lagi diharapkan untuk diajak berjuang. Mental mereka lemah, kemampuan tidak ada sama sekali semangat juang. Sudah kembali seperti sebelum pergi, sudah kalah sebelum berperang. Apalagi yang dapat diharapkan dari kaum bermental lemah dan bermoral rendah seperti itu. Oleh sebab itu harus ditunggu pergantian generasi. Perjuangan akan diteruskan oleh generasi anak cucu mereka nanti. Itulah substansi dari Tih dikurung di padang pasir Sinai selama 40 tahun. Hal yang sama juga bisa terjadi pada umat Islam sekarang ini. Jika Allah Subhanahu wa taala menilai generasi sekarang sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk berjuang dan memperjuangkan Islam, maka akan terjadi pergantian generasi. Maka mulailah Bani Israel memasuki fase berputar-putar kebingungan padang pasir Sinai. Surah 2 Al-Baqarah ayat 108.
Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Surah 7 Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Demikian kisah Bani Israel yang selalu merasa tidak puas dan fasik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka selama 40 tahun berputar-putar di padang itu. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Musa alaihissalam meminta ditampakkan tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa wafat di Gunung Nebu, Bukit Nabu di Yordania sekarang pada tahun 1407 sebelum Masehi, dalam usia 120 tahun, dengan pemandangan tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun belum memasukinya. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.